Salam jumpa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bersama-sama kembali dengan saudara pada saat ini. Dan harapan saya saudara senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saya mengajukan pertanyaan, siapakah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh sebuah sepeda motor? Apakah pemakainya atau pembuatnya? Ya, saya yakin pasti pembuatnya. Karena yang buat itu lebih tahu motor ini harus diapakan, kapan harus diservis, kapan harus diperbaiki, kapan harus ganti oli, itu yang buat tahu. Sehingga kekuatan motor itu dimengerti betul oleh pembuatnya. Kalau pemakai tinggal pakai saja dia. Nah, itu kalau masalah motor. Bagaimana dengan manusia? Siapakah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia? Apakah manusia itu sendiri atau sang pencipta? Ya, pasti sang pencipta. Nah, saudara, pada kesempatan ini, pada program figur ini, saudara akan belajar bagaimana sang pencipta terlibat langsung mengatur kehidupan manusia melalui aturan yang sudah ia tetapkan. Aturan yang bagaimana? Mari ikuti terus acara ini. Saudara, bekerja adalah ekspresi real, nyata dari setiap makhluk hidup. Dan setiap makhluk hidup pasti memiliki aktivitas bekerja di dalam proses kehidupannya. Hanya saja memang proses bekerja dari setiap makhluk hidup tidak selalu dapat diamati dengan kasat mata. Tidak bisa kita lihat. Kadang-kadang, kapan ya pisang itu keluar jantungnya, kemudian tiba-tiba nanti sudah ada buahnya, kita nggak tahu. Tapi tiba-tiba dia sudah muncul. Nah, prosesnya kita nggak tahu, tapi bekerja itu sebenarnya. Ya, tidak bisa dilihat oleh mata. Dan manusia sebagai makhluk hidup pun juga bekerja. Benar? Ya, pasti saudara yang dengarkan program ini akan sadar bahwa saudara harus bekerja. Tidak seorang pun di dunia ini boleh bermalas-malas, dia harus bekerja. Karena apa? Karena sebagai makhluk hidup yang dibatasi dengan ruang dan waktu, maka manusia harus bekerja dengan batasan-batasan tertentu. Ya, membutuhkan waktu jeda juga, butuh waktu istirahat. Untuk apa, saudara? Untuk pemeliharaan seluruh organ tubuh yang dipercayakan oleh Tuhan. Karena itulah manusia butuh istirahat. Ya, butuh rekreasi, butuh tidur, dan lain sebagainya. Yang jelas pasti juga butuh makan ya, supaya dia tetap hidup. Dan yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia adalah yang menciptakan manusia itu sendiri. Siapa? Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Besar. Memang sangatlah menarik bahwa kitab suci memaparkan betapa Sang Pencipta begitu memperhatikan kebutuhan manusia ini. Karena itulah ia sendiri dalam proses penciptaan alam semesta ini memberikan sebuah model kehidupan yang sehat. Dalam kitab suci dijelaskan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, kalau saya mempergunakan bahasa yang sederhana, bahwa pada hari yang ke-7 itu Allah merayakan. Wah, selesai seperti begitu ya. Sebagai apa? Sebagai sebuah momentum bahwa seluruh karya penciptaan telah diselesaikan dengan sempurna. Sehingga hari yang ke-7 itu dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan katakan, sudah selesai, dia merayakan. Saudara, model ini rupanya diteruskan kepada manusia sebagai sebuah ketetapan untuk dilaksanakan turun-temurun. Bahkan ketetapan ini dituliskan dalam loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri, yang dikenal dengan nama 10 perintah Allah.
Dan salah satunya berbunyi, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Perhatikan saudara, ingatlah. Manusia lupa, makanya bilang ingatlah. Diberikan peringatan. Dan undang-undang yang berasal dari Allah ini kemudian dibuatkan ketetapan bahwa siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan ketetapan ini, saudara, dipelihara dari generasi ke generasi sampai pada zaman Yesus. Ya, dipelihara oleh mereka, bangsa Yahudi. Itulah sebabnya, tatkala suatu saat Yesus dan para muridnya berjalan di ladang gandum, kebetulan juga pada hari Sabat, dan ketika itu para murid memetik bulir gandum, maka orang-orang Farisi langsung bereaksi. Bagaimana reaksi mereka? Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Rupanya saudara, gerak-gerik mereka diperhatikan. Kebetulan katanya mereka lewat di ladang gandum. Karena lapar ya, ia memetik gandum kemudian dikunyah, dimakan dan sebagainya. Dan bagi orang Farisi itu sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap kekudusan hari Sabat. Karena itu dia langsung bereaksi, orang Farisi ini. Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tidak boleh kerja. Nah, kalau pertanyaannya, kalau kerjanya mengamati, kira-kira itu pekerjaan apa enggak ya? Ya seharusnya mereka kan ada di sinagog, mereka beribadah dengan keluarga, pekerjaannya di jalan melihat juga, memperhatikan kira-kira buat apa orang ini. Saya kira itu juga sebuah pekerjaan, pekerjaan memata-matai. Saudara, bagi orang Farisi memetik bulir gandum walaupun itu hanya untuk dimakan pada saat itu, karena kadang-kadang kan seperti pada masa itu mereka lewat pada siang hari dan pas lapar ya, kalau ada buah mereka petik buah, kalau ada bulir gandum dia ambil, kemudian itu bisa dimakan walaupun itu tidak terlalu mengenyangkan, tetapi paling tidak bisa menahan lapar, begitulah. Dan bagi orang Farisi itu sudah dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap ketetapan hari Sabat. Karena itulah Yesus langsung membela para muridnya dengan berkata, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya." Saudara, orang Farisi memaknai hari Sabat atau hari perhentian itu, kalau kita di orang Kristen itu hari Minggu ya, hari perhentian, hari untuk kita beribadah, itu mereka memaknainya secara hurufiah dan mereka kehilangan makna Sabat itu sendiri sebagai hari perhentian yang diberikan bagi manusia itu sendiri. Dan mereka hanya terpaku kepada tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan kehilangan maknanya. Mengapa Allah memberikan hari perhentian pada hari yang ke-7 itu? 6 hari bekerja, tapi hari yang ke-7 berhenti, istirahat, ya.
Lalu pada masa itu mereka boleh merayakannya, mereka datang ke sinagog, mereka bisa bergembira dan sebagainya, dan semua tidak boleh kerja. Tetapi mereka kadang-kadang memaknainya secara letterlek, dan akibatnya seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh orang Farisi, itu melanggar karena sudah memetik bulir gandum padahal untuk dimakan pada saat itu. Bahkan saudara, melihat reaksi yang demikian, Yesus menjelaskan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu memang sengaja disetting, diadakan tujuannya untuk bagi manusia, supaya manusia itu beristirahat. Dan contoh sudah diberikan oleh Tuhan. Dia katakan 6 hari penciptaan dan hari ke-7 dia istirahat, dan dia katakan dikuduskan dan diberkati. Jadi manusia diberikan contoh meniru. Ini loh yang seharusnya dilakukan, supaya manusia itu jangan dikuasai atau manusia itu terkungkung, tetapi dia mendapatkan kelepasan dan kebebasan pada hari Sabat itu. Jadi hari Sabat diberikan sebenarnya untuk kepentingan manusia itu sendiri agar bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Demi apa? Demi kebahagiaan mereka sendiri. Ya, termasuk di dalamnya kebutuhan manusia secara rohani untuk menyembah Tuhan. Sebab Yesus juga mengatakan, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jadi dia Tuhannya atas hari Sabat. Bukan tunduk kepada hari Sabat itu dengan aturan-aturannya. Dia Tuhannya, dia yang punya semuanya. Jadi manusia juga harus ingat, yang punya hari itu ya harinya Tuhan. Tuhan harus dipermuliakan di dalamnya. Dan hari Sabat sebagai hari perhentian bukanlah dimaknai secara hurufiah. Secara harus berhenti, tidak bergerak sama sekali. Melainkan mengapa hari Sabat ditetapkan? Hari Sabat diberikan karena Tuhan yang menciptakan manusia tahu dengan sangat sempurna bahwa manusia membutuhkannya demi keseimbangan dan keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Manusia membutuhkan keseimbangan. Ada waktunya bekerja, tetapi ada waktunya beristirahat. Jangan dibalik ya. Nanti istirahatnya 6 hari, kerja cuma sehari. Ya ini malas ini. Kerjanya 6 hari, bekerja dengan baik, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tetapi hari yang ke-7 dengan serius juga. Gunakan waktu itu untuk beristirahat, untuk beribadah, untuk bersama dengan keluarga, rayakan itu. Dan itu Tuhan sudah tetapkan agar manusia itu seimbang, sehingga keberlangsungan hidupnya akan lebih baik dan lebih sehat. Mari saudara, syukuri hari perhentian yang Tuhan berikan dan rayakanlah dengan penuh sukacita. Karena Tuhan memberkati hari perhentian itu untuk menjadikan kita manusia lebih baik dari hari ke sehari. Amin. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengarkan tentang bagaimana Sang Pencipta menetapkan aturan bagi manusia, secara khusus berkaitan dengan hari Sabat, hari perhentian untuk ditaati, dan semuanya untuk kebaikan manusia. Saudara bisa lebih banyak lagi belajar tentang ajaran-ajaran Yesus, tentang sabda-sabdanya, melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini, atau juga melalui media-media lainnya. Dan jika saudara rindu ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi, silahkan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau jika saudara menggunakan SMS, kirimkan dengan cara ketik nama saudara, spasi, kemudian Figur, spasi, tuliskan respon saudara atau pertanyaan, dan kirimkan ke 081 333 777 386. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.